Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ilham Kusumordani, saya dari Stikes Gria Husada Sumbawa. Di sini saya akan membahas materi mengenai infeksi menular seksual atau IMS, di mana dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Ibu Evi Gustia Kesuma, S.Kep Nurse M.Kes. Selamat menyaksikan. IMS ini merupakan singkatan dari infeksi menular seksual, adalah nama kelompok infeksi yang menular melalui hubungan seksual. Penyakit ini baik itu hubungan vaginal melalui vaginal, kanal melalui anus maupun oral melalui mulut, bahkan walau hanya sekali hubungan seks. Segala jenis infeksi ini ditularkan melalui hubungan seksual. Adapun jenis-jenis IMS, pertama adalah gonore atau kencing nanah uretris spesifik group. Jenis IMS ini dapat diobati. Terus penyebabnya yaitu disebabkan oleh kuman Neisseria gonorrhea. Pasien yang tidak diobati selama berbulan-bulan bisa menulari orang lain. Masa tunas gonorrhea akan menimbulkan gejala umum atau khusus setelah terinfeksi selama 2-7 hari. Lanjut, gejala umum: nyeri gatal, panas saat kencing. Gejala khusus pada laki-laki dan perempuan, gejala ini bisa tanpa gejala, namun umumnya baik perempuan maupun laki-laki, gejala yang terjadi adalah tampak cairan serupa umum, nanah kental pada kemaluan, atau ada perasaan tidak enak ketika pembuangan air kecil. Adapun pencegahan yang harus dilakukan yaitu menggunakan kondom saat berhubungan seks, termasuk seks vaginal, anal, hingga oral. Batasi jumlah pasangan seks. Lakukan pemeriksaan infeksi menular seksual secara rutin. Jangan berhubungan seks dengan seseorang yang terlihat memiliki infeksi menular seksual sesuai anjuran dokter. Tidak berganti-ganti pasangan atau setia pada satu pasangan. Tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Adapun jenis yang lain yaitu chlamydia atau chlamydia uretris non-gonorrhea, non-spesifik atau GO. Jenis IMS dapat diobati. Epidemiologi penyakit kelamin chlamydia hingga 80% diperkirakan disebabkan oleh cairan trachomatitis. Penularan terjadi lewat senggama. Lanjut, masa tunas 1-5 minggu. Gejala umum: nyeri saat kencing. Gejala khusus: menimbulkan nyeri dan bila berkelanjutan mengeluarkan cairan lendir dan bening dari kemaluan. Terasa gatal warna kuning atau kehijauan. Bau. Pada perempuan, penyakit ini bisa menyebabkan radang leher rahim, mukopurulen. Infeksi mata mungkin terjadi pada bayi yang dilahirkan oleh ibu yang terinfeksi chlamydia. Jenis tes pemeriksaan cairan atau lendir. Kemudian pencegahan. Pencegahan chlamydia dapat dilakukan dengan tidak bergonta-ganti pasangan seksual, menggunakan kondom dengan benar saat berhubungan intim, dan rutin menjalani screening chlamydia. Penderita chlamydia perlu menghindari hubungan seksual sampai diizinkan oleh dokter untuk menghindari penularan penyakit ke pasangannya. Adapun jenis sifilis. Jenis IMS dapat diobati. Epidemiologi disebabkan oleh Treponema palladium, yaitu sebuah bakteri yang berbentuk spiral atau disebut dengan spiroket, menyerang usia 20-35 tahun. Lebih lazim di perkotaan. Masa tunas 1-4 minggu. Gejala umum: bintik-bintil berair seperti cacar, disertai timbulnya luka yang tidak terasa, nyeri di sekitar kelamin yang dikenal sebagai canker. Jenis tes serologi dari darah atau cairan cerebrospinal. Kemudian ada chancroid atau ulcus mole. Jenis IMS dapat diobati. Epidemiologi disebabkan oleh sebuah bakteri bernama Haemophilus durkheyi. Lebih sering terjadi pada laki-laki. Masa tunas 1-5 hari setelah tertular. Gejala umum ditandai dengan pembengkakan yang sakit dari kelenjar setempat. Gejala khusus:
ditandai dengan luka yang bernanah atau memborok yang akut dan sakit di bagian kelamin. Biasanya satu luka dan diameternya berukuran kurang dari 1 cm. Pada perempuan umumnya chancroid terjadi tanpa gejala. Next, pencegahan. Tidak berganti-ganti pasangan seksual, mengenakan kondom saat berhubungan seks, menghindari hubungan seks dengan penderita chancroid dan orang yang berisiko menderita kondisi ini atau infeksi seksual menular lainnya. Kemudian ada lymphogranuloma venerum atau LGV. Epidemiologi disebabkan oleh jenis chlamydia trachomatis yang berbeda dari jenis yang menyebabkan peradangan saluran kencing dan leher rahim. Masa tunas 5-30 hari setelah penularan pertama. Lanjut ke pencegahan. Melakukan pemeriksaan kesehatan seksual secara rutin bagi mereka yang aktif secara seksual, menggunakan kondom secara konsisten dan tepat saat melakukan hubungan seksual. Menghindari penggunaan sex toys karena dapat meningkatkan risiko penularan infeksi menular seksual. Kemudian lanjut ke infeksi Trichomonasis vaginalis. Jenis IMS dapat diobati. Epidemiologi infeksi ini disebabkan oleh protozoa Trichomonas vaginalis. Gejala umum, infeksi umum yang terjadi terus-menerus di saluran kencing perempuan. Adapun pencegahannya yaitu menggunakan kondom saat berhubungan intim setiap pada satu pasangan dan tidak berganti-ganti pasangan dalam berhubungan intim. Tidak meminjam alat-alat pribadi seperti handuk. Bersihkan diri sesegera mungkin setelah bermandi tempat umum seperti kolam renang. Kemudian ada herpes genitalis atau disebut dengan herpes. Jenis IMS tidak dapat diobati. Epidemiologi umumnya disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 atau disebut HSV2. Masa tunas 2-30 hari sesudah bersenggama. Gejala umum badan lemas, nyeri sendi pada daerah terinfeksi, demam. Gejala lain yang umum adalah bintil-bintil kecil berisi cairan yang terasa sakit di alat kelamin atau dubur atau mulut. Kemudian ada pencegahannya yang meliputi menggunakan kondom, bersikap terbuka, tidak berganti-ganti pasangan saat melakukan hubungan intim, hindari berhubungan intim dengan seseorang yang memiliki luka pada kelamin. Lanjut, ada kutil kelamin atau kutil anogenital atau jengger ayam. Jenis IMS tidak dapat diobati. Epidemiologi infeksi ini disebabkan oleh virus papiloma pada manusia. Infeksi ini dihubungkan dengan meningkatnya risiko infeksi HIV. Gejala umum, timbul kutil pada daerah yang terinfeksi. Gejala khusus dalam kasus lanjut kutil ini akan bergerombol seperti jengger ayam di daerah kemaluan dan daerah anus. Jenis tes, pemeriksaan jaringan dan tes darah. Kemudian pencegahan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk menurunkan faktor risiko terjadinya kutil kelamin antara lain perubahan perilaku seperti berganti-ganti pasangan, kontak seksual tanpa pelindung atau kondom pada pasangan yang berbeda-beda, dan edukasi mengenai penyakit IMS pada remaja sejak dini. Kemudian ada granuloma inguinal atau donovanosis. Epidemiologi, infeksi diperkirakan disebabkan oleh Donovania granulomatis. Gejala umum, luka kecil di kulit di bagian kemaluan. Gejala khusus, luka yang di umumnya terjadi tersebut kemudian menyebar dan membentuk sebuah massa granulomatous, benjolan-benjolan kecil yang bisa menyebabkan kerusakan berat pada organ-organ kemaluan. Infeksi ini biasanya kebal terhadap pengobatan. Adapun pencegahannya yaitu menghindari semua aktivitas seksual adalah satu-satunya cara mutlak untuk mencegah penyakit menular seksual seperti donovanosis. Lanjut, ada hepatitis. Jenis IMS yaitu tidak dapat diobati. Masa tunas 6-7 minggu. Gejala umum, badan lemas, kurang gairah, dan terkadang demam. Gejala khusus pada kasus tampak kulit selaput mata berwarna kuning hepatitis.
dapat merusak fungsi hati, sedangkan apabila melakukan oral seks, hepatitis A menular melalui anilingus karena virusnya terdapat dalam feses. Hepatitis B dan hepatitis C menular karena kontak dengan cairan seksual dan darah penderitanya. Kemudian pencegahan, menerapkan protokol kesehatan terutama menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Memastikan makanan yang dikonsumsi dalam keadaan matang dan bersih. Menghindari kontak dengan orang yang sakit, kurangi mobilitas. Kemudian HIV/AIDS, menerapkan protokol kesehatan terutama menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Memastikan makanan yang dikonsumsi dalam keadaan matang dan bersih. Menghindari kontak dengan orang yang sakit atau kurang mobilitas. Kemudian pencegahan, yaitu melakukan hubungan seksual yang aman, menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain, menghindari penggunaan jarum suntik bersamaan, melakukan sunat untuk pria, menghindari penggunaan obat-obatan terlarang, penggunaan antiretroviral atau ARV, rutin melakukan screening HIV terbuka dengan pasangan. Sekian dari video saya, terima kasih telah menonton video ini.